Ya saudara, pertumbuhan pemakaian listrik di Indonesia mencapai 7% setiap tahunnya. Sebagian besar energi listrik diserap oleh gedung-gedung bertingkat seperti perkantoran, apartemen, hotel, dan juga mal. Untuk menekan pemanfaatan energi listrik, pemerintah kota Surabaya kini tengah gencar menyosialisasikan penggunaan energi tepat guna melalui Green Building Awareness Award demi menjadikan kota Surabaya ramah lingkungan. Lebih dari 2.000 kV lampu menyala setiap harinya di seluruh pusat perbelanjaan di kota Surabaya. Entah itu sekadar penerangan ataupun menambah estetika ruangan. Sebagai pusat hiburan sekaligus tempat perputaran ekonomi di satu kawasan, mal memiliki daya serap listrik yang sangat besar. Karena banyaknya pengunjung yang datang setiap harinya, maka asas kenyamanan jangan sampai terlupakan. Belum lagi penggunaan air conditioner atau AC yang terus dihembuskan selama jam operasional. Dan eskalator yang terus menapak meski tanpa beban. Satu hal yang harus Anda ketahui di balik kemegahan dan kenyamanan berwisata di mal, tersimpan beban energi yang terus digelontorkan atas nama pemenuhan kepuasan. Untuk rekening listrik mal seluas 1 hektar, dana yang harus dikeluarkan per bulan mencapai 150 juta rupiah. Bandingkan dengan jumlah dan luasan mal di Surabaya yang rata-rata antara 5 sampai 30 hektar. Semua ini adalah beban energi sekaligus biaya yang harus ditanggung oleh pengelola dan para pemilik tenan secara patungan. Meski kadang keuntungan tak sebanding dengan pengeluaran yang harus dikeluarkan setiap bulan. Kira-kira 10 sampai 15 lah. 10 sampai 15 juta per bulan. Ya. Berat nggak sih Mbak dengan beban biaya yang harus dikeluarkan itu? Ya lumayan sih, lumayan berat lah. Beratnya kenapa? Ya tiap hari kita kan nggak mesti ramai pengunjung ya. Kadang-kadang ada sepi, jadi ya kalau ramai terus lumayan enak pasti ketutup. Ya, tak semua orang datang ke mal untuk berbelanja. Ada yang sekadar makan ataupun duduk bercengkrama sembari menikmati dinginnya penyejuk ruangan alias ngadem. Berbicara soal penyejuk ruangan, mesin ini juga menyedot energi listrik paling besar. Bahkan 45% penggunaan daya listrik dihabiskan hanya untuk AC. Mengurangi AC jelas tidak mungkin, karena pada dasarnya prinsip bangunan ramah lingkungan bukan berarti mengurangi kenyamanan tinggal, melainkan bagaimana cara kita untuk mengatur penggunaan energi listrik agar tidak berlebihan. Pengertian hemat energi tersebut adalah tetap bisa menjalankan kegiatan sehari-hari dengan baik. Tetap bisa merasakan suatu kenyamanan yang cukup baik. Tetapi dalam batas-batas yang memang wajar, tidak berlebihan. Lah masalahnya yang kita mau cut ini adalah berlebihannya itu tadi. Setiap tahunnya pertumbuhan penggunaan listrik di kota-kota di Indonesia mencapai 7%. Sebagian besar disebabkan oleh pemakaian listrik berlebih pada gedung-gedung bertingkat. Jika tidak diimbangi dengan sumber daya alam yang memadai, bukan tidak mungkin krisis listrik akan terjadi. Apalagi untuk pertumbuhan mal di kota Surabaya sendiri sangat pesat. Untuk tahun ini saja sudah ada 3 mal yang akan berdiri. Pemanfaatan energi yang cermat menjadi kunci lingkungan yang sehat. Keuangan pun bisa dihemat jika kita mengolah energi dengan tepat. Misalnya saja penggunaan AC bagi pusat perbelanjaan. AC atau pendingin ruangan bisa disetting terpusat dalam satu kendali dengan suhu sesuai standar pendingin ruangan untuk mal, yakni antara 24 hingga 26 derajat Celcius.
Selain itu, mengganti motor eskalator biasa menjadi mesin eskalator otomatis jika ada beban juga bisa menjadi alternatif penghematan energi listrik. Nah, bagi gedung yang akan dibangun, usahakan agar juga menyediakan ruangan terbuka. Tujuannya adalah untuk menghemat pemakaian lampu terutama di siang hari. Upaya penghematan energi listrik di Kota Surabaya ini kian disosialisasikan, terutama untuk gedung-gedung bertingkat, sebagaimana yang kini tengah digagas oleh pemerintah Kota Surabaya, yakni menjadikan Kota Surabaya menjadi kota ramah lingkungan 4 tahun ke depan. Salah satunya adalah dengan menumbuhkan kesadaran bagi para pemilik gedung melalui ajang Green Building Awareness Award. Semua komponen kota, baik kampung maupun di gedung khususnya, itu akan semakin bijak mengelola gedungnya, semakin bijak mengelola energi atau resource yang dipakai di gedungnya, sehingga gedung itu tidak lagi menjadi beban kota dalam konteks lingkungan, tapi justru menjadi kontributor untuk baiknya kota. Sehingga Kota Surabaya nantinya seluruh tutupan lahannya, baik yang kampung maupun gedung, itu semuanya green. Pemerintah Kota Surabaya bisa saja punya sejuta rencana bahwa Kota Surabaya akan menjadi panutan kota ramah lingkungan. Tapi semua itu tidak akan berjalan jika tidak ada kesadaran dari para warganya. Karena sejatinya, kerjasama untuk mewujudkan Surabaya menjadi kota panutan bisa tercapai jika kita melangkah bersama. Mari gunakan energi tepat guna untuk saat ini dan nanti. Jika dengan menghemat 1 kW listrik maka jauh lebih baik dibandingkan dengan membangun 1 kW listrik, maka tidak ada salahnya jika kita saat ini mulai melakukan pengurangan pemakaian listrik, terutama untuk hal-hal yang tidak perlu. Hemat energi untuk kita, untuk bumi yang jauh lebih nyaman, dan untuk generasi muda yang lebih baik. Tika Madona, Bobby Habibenko, Kompas TV, Surabaya, Jawa Timur. Bagaimana mengajarkan jiwa wirausaha sejak dini? Informasi selengkapnya sesaat lagi.